Assalamualaikum. Halo anak-anak pintar. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria. Pak Warta kembali menjumpai kalian di video pembelajaran secara online. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen videonya ya. Terima kasih. Mengawali pertemuan kita hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Anak-anak pintar, telah kita ketahui bahwa ikut menjaga lingkungan alam dan sumber daya alam termasuk salah satu kewajiban sebagai warga negara. Banyak contoh perilaku yang dapat ditemukan kaitannya dengan usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam menjaga lingkungan alam dan sumber daya alam di sekitar kita. Salah satunya dengan mendaur ulang sampah, limbah, atau barang-barang bekas tidak terpakai. Jika kewajiban ini kita laksanakan, tentunya lingkungan alam di sekitar kita akan tetap terjaga dan lestari. Kita pun dapat menghasilkan produk yang berdaya guna. Namun, sebaliknya, apa yang akan terjadi jika kewajiban kita menjaga lingkungan lama tidak kita laksanakan? Tentunya akan banyak terjadi masalah bahkan bencana seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan terjangkitnya penyakit karena sampah. Hal yang demikian juga berlaku pada sendi kehidupan yang lain. Oleh karena itu, pelaksanaan hak dan kewajiban haruslah berjalan seimbang agar kehidupan dapat berjalan dengan aman, nyaman, tertib, dan semua kebutuhan dapat terpenuhi dengan baik pula. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Kita tidak boleh menuntut hak kita sebelum kewajiban kita laksanakan dengan baik. Contoh sederhana adalah ketika kamu menginginkan nilai yang bagus, maka kamu harus belajar terlebih dahulu. Berikut ini beberapa contoh pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang. Yang pertama, jika ingin sehat, kita harus menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal kita. Yang kedua, jika ingin terhindar dari banjir, jangan membuang sampah di sungai. Yang ketiga, jika kita menginginkan udara bersih, kita harus mau menanam pohon. Lalu, bagaimana dengan kewajiban sebagai warga negara? Apakah kalian telah melaksanakan kewajiban tersebut dengan baik? Nah, sekarang kalian kerjakan tugas berikut ini. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan pendapat kalian masing-masing. Nomor 1. Haruskah orang yang mengabaikan kewajiban diberi sanksi? Jika iya, mengapa? Dan jika tidak, mengapa pula? Berikan alasan kalian. Yang kedua, sebutkan contoh sanksi bagi orang yang tidak melaksanakan kewajiban. Tuliskan pada tabel berikut ini. Kalian tuliskan mulai dari kewajiban yang dilanggar, kemudian contoh sanksi yang harus diberikan seperti apa. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan jaminan akan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara sehingga tidak dibenarkan jika warga negara hanya melaksanakan salah satunya. Apakah itu hak atau kewajiban? Kedua-duanya harus dilaksanakan secara merata dan seimbang.
Pernahkah kalian melihat kejadian seorang warga negara tidak memperoleh haknya sebagai warga negara? Apakah kalian sendiri yang pernah mengalaminya? Bagaimana dengan hak kalian untuk memperoleh pendidikan yang layak? Sudahkah terpenuhi? Coba kalian bayangkan, jika orang tua kalian melarang atau membatasi kalian untuk bersekolah dan memperoleh pendidikan, sementara kalian ingin sekali meraih cita-cita, ingin sekali seperti teman-teman kalian yang lain menuntut ilmu setinggi-tingginya. Bagaimana perasaan kalian dan apa yang akan kalian lakukan? Dalam masalah ini, jelas bahwa hak kalian sebagai warga negara telah dilanggar. Oleh karena itu, kalian akan merasa sedih, merasa kecewa, dan merasa marah. Tindakan terbaik yang dapat kalian lakukan adalah dengan menanyakan langsung kepada orang tua kalian dan meminta orang tua kalian untuk memenuhi hak kalian tersebut. Tentunya sesuai dengan kemampuan dari orang tua kalian masing-masing. Contoh akibat tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan adalah dengan membuang sampah ke sungai yang dapat mengakibatkan banjir. Anak-anak pintar, untuk memperluas wawasan kita tentang hal tersebut, mari kita baca teks berikut ini yang berjudul Mengapa Jakarta Setiap Tahun Banjir. Setiap musim hujan, Jakarta banjir. Saat di Jakarta tidak terjadi hujan lebat, tetapi di puncak hujan lebat, Jakarta pasti banjir. Orang-orang menyebutnya banjir kiriman. Mengapa begitu? Daerah puncak di Bogor lebih tinggi daripada Jakarta. Di puncak yang berhawa dingin, banyak didirikan villa tempat berlibur. Pembangunan villa di puncak dilakukan dengan menebang pohon-pohon di hutan-hutan daerah tersebut. Akibatnya, wilayah hutan banyak berkurang. Ketika di puncak turun hujan lebat, air hujan terus mengalir ke bawah karena tidak ada akar-akar pepohonan yang dapat menahan air hujan di dalam tanah. Air hujan terus turun ke dataran yang lebih rendah hingga terkumpul di sungai. Air sungai akan mengalir deras menuju ke laut. Jakarta berada di dekat laut. Sungai-sungai di Jakarta menerima aliran deras air sungai dari puncak dan Bogor. Jika sungai di Jakarta cukup besar untuk menampung derasnya sungai, tentu tidak akan terjadi banjir. Namun, sungai-sungai di Jakarta banyak yang sudah sempit dan dangkal. Selain karena lumpur, sempit dan dangkalnya sungai di Jakarta juga akibat kebiasaan buruk warga yang membuang sampah ke sungai. Selain itu, tanah terbuka untuk resapan hujan di Jakarta semakin sempit. Banyak lahan sudah berubah menjadi gedung dan disemen. Ketika hujan, sedikit sekali air yang dapat diserap tanah. Sisa air hujan mengalir ke selokan dan berlanjut ke sungai. Untuk menampung air hujan yang turun di Jakarta saja perlu sungai lebar dan dalam, apalagi jika ditambah air hujan yang mengalir dari dataran tinggi seperti Bogor dan Puncak. Oleh karena itu, sungai tidak akan muat menampung semua air itu. Akibatnya, air meluap keluar dan membanjiri Jakarta. Nah, anak-anak pintar, jika kita cermati bacaan tersebut, bahwasannya Jakarta akan mengalami banjir setiap kali musim hujan tiba. Lalu, apa sebenarnya penyebab dari banjirnya Jakarta tersebut? Saat di puncak Bogor hujan lebat, air akan turun ke Jakarta karena daerah puncak lebih tinggi dari Jakarta. Apalagi di Jakarta tidak ada sungai yang mampu menampung derasnya aliran air karena sungai penuh tumpukan sampah. Selain itu, tanah resapan juga semakin sempit sehingga air yang diserap tanah sangat sedikit.
maka aliran air yang tidak teralirkan dengan baik akan tergenang dan terjadilah banjir. Timbulnya bencana salah satunya disebabkan oleh sebagian besar masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap lingkungan alam sekitar. Mereka banyak membuat kerusakan tanpa mau melakukan usaha-usaha pelestarian. Lalu, bencana apa saja yang bisa timbul jika manusia melakukan kerusakan terhadap lingkungan alam sekitar? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, silahkan kalian kerjakan tugas berikut ini. Lakukanlah wawancara kepada berbagai narasumber yang ada di sekitar kalian tentang bencana apa saja yang bisa timbul jika manusia melakukan kerusakan terhadap lingkungan alam sekitar. Kemudian, buatlah laporan hasil wawancara kalian tersebut seperti contoh berikut ini. Mulai dari pertanyaannya apa, kemudian narasumbernya siapa saja, dan jawaban yang diberikan oleh narasumber tersebut seperti apa, lalu kesimpulan dari wawancara tersebut bagaimana. Silahkan kalian kerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, demikianlah materi pelajaran yang bisa Pak Warta sampaikan pada hari ini. Pesan Pak Warta, laksanakanlah kewajiban kita terhadap alam sebaik mungkin. Niscaya alam akan memberikan hak kita dengan sebaik-baiknya pula. Akhir kata dari Pak Warta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.